Mahad Hafizal Yusra, mahadku, taman syurgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali kelak pada hari akhirat di dalam surga Firdaus al-A'la. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya, kesempatan terakhir bagi kita untuk duduk bersama, ya, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ilmu-ilmu tentang agama Islam sebelum, ya, nanti insyaallah selama 1 bulan Ramadan kita akan libur terlebih dahulu. Dan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang fikih zakat fitrah dan al-i'tikaf. Di antara amalan yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan yaitu menunaikan zakat fitrah. Ini biasa kita laksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi, tahukah kita ilmu tentang, ya, ibadah zakat fitrah secara benar? Ya. Atau sudah benarkah pelaksanaan zakat fitrah yang rutin kita laksanakan setiap tahun ini sudah sesuai atau tidak dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah artinya shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Dia adalah sedekah yang wajib dikeluarkan karena telah berbuka dari puasa Ramadan. Maksudnya adalah zakat fitrah adalah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan berupa mengeluarkan harta, ya, dalam bentuk makanan pokok, yang mana sebab kewajiban ini adalah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya. Jadi sebab seseorang wajib menunaikan zakat fitrah adalah karena dia telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, ya, telah melewati bulan Ramadan. Nanti kita akan perdalam pembahasannya. Ini
makna zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib ya bagi setiap muslim. Dan dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa', baik itu tamar kurma atau 1 sa' gandum ya, yang diwajibkan kepada ya hamba sahaya dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah ini ditunaikan ya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id. Begitu pula dalil yang lainnya ya sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz ya ketika mereka mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung ya orang yang telah mensucikan dirinya. Ya, beliau ya berdua menafsirkan huwa zakatul fitr. Yang dimaksud ayat tersebut mensucikan diri yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala tatkala ya, mewajibkan zakat fitrah, di sana ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya, yaitu hikmahnya ini adalah bentuk kelemah lembutan ya terhadap kalangan fakir miskin, ya, para fuqara ya, dari orang yang diberikan kecukupan harta ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar berlemah lembut terhadap fakir miskin, di mana di sana ya tatkala seseorang mengeluarkan zakat fitrah ini akan memberikan rasa gembira kepada fakir miskin, memberikan kecukupan kepada mereka agar di hari lebaran tidak meminta-minta ya karena sudah diberi zakat fitrah ya. Dan ya ini juga ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa ya beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya beliau berkata, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitr tuhratan lis-sha'i minal lagwi war rafas, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia ya dan tidak bermakna, perkara-perkara jorok, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, dan barang siapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan salat Id maka itu dianggap hanya sekedar sedekah biasa, seperti halnya sedekah-sedekah yang lainnya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis-hadis yang baru saja kita sebutkan, maka akan nampak bagi kita beberapa hal. Yang pertama, ya, siapakah orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu ya al-Islam, ya al-Muslim, orang
orang Islam. Dia harus beragama Islam. Baik dia adalah seorang hamba sahaya ataupun orang yang merdeka seperti kita, bukan budak. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa. Ini diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah atas jiwa-jiwa mereka. Ya. Dalilnya adalah hadis yang tadi, hadis Ibnu Umar. Ya, di situ disebutkan minal muslimin, ya, 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, diwajibkan kepada budak, ya, dan orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil atau dewasa dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau yang tidak mampu, ya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah batasan mampu sehingga seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat, ya, mengatakan bahwa, ya, batasan mampu yang menjadikan seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu di mana dia memiliki makanan, ya, yang mencukupi dirinya dan orang yang wajib dinafkahi olehnya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Ini dianggap mampu. Ya, jadi nanti kalau seseorang di malam takbiran bisa makan di malam takbiran, terus ada makanan buat besok hari-hari lebaran, lebihnya, ya, dan selebihnya ke atas, berarti dia mampu, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang untuk makan di malam lebaran aja nggak tahu makan apa, ya, atau dia punya makanan untuk di malam hari lebaran saja, siang harinya nggak tahu makan apa, ini tidak mampu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Dan rasanya alhamdulillah kita semua kalau hanya sekedar bisa makan malam dan siang hari lebaran bisa. Berarti semua kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Dalilnya adalah, ya, batasan tentang ini yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaghfir minan nar." Barang siapa yang meminta-minta, mengemis, sementara dia memiliki apa yang bisa mencukupkannya, ya, sesungguhnya dia telah, ya, memperbanyak baginya neraka. Ini dalil juga bagi kita tentang haramnya meminta-minta, haramnya mengemis. Ya, kalau ada orang meminta-minta, mengemis di sini berarti dia telah, ya, memperbanyak untuk dirinya, ya, azab neraka di akhirat kelak. Faqalu ya Rasulullah wa ma yughni. Lalu mereka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa hal yang mencukupkan seseorang, ya, yang dimaksud dengan orang yang berkecukupan itu bagaimana? Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, an yakuna lahu syaba'un yaumun wa lailah, yaitu dia bisa memiliki sesuatu yang bisa mengenyangkannya untuk, ya, waktu satu hari satu malam. Ini udah mampu. Nah, jadi kalau orang memang sudah bingung nih, sehari dan besok gak tahu makan apa, ini boleh untuk mengemis, meminta ke orang. Tapi kalau dia masih mampu untuk makan di hari itu, maka gak boleh meminta. Nah, dari hadis ini para ulama lantas menjadikan bahwa batasan seseorang dianggap mampu, dianggap berkecukupan, yaitu tatkala dia memiliki makanan untuk satu hari satu malam. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ini agak dipercepat memang. Jenis atau sesuatu yang dikeluarkan, ya, dalam zakat fitrah. Apa saja, ya, yang kita keluarkan, ya, di dalam rangka pelaksanaan zakat fitrah.
Di dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan, ya di situ disebutkan beberapa macam. Begitu pula di dalam hadis yang lainnya, ya bahwasanya Nabi SAW, ya Nabi SAW farada shadaqatal fitr sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, 1 sok gandum, ya. Terus dalam riwayat yang lain 1 sok zabib, kismis. Ya, jadi ada beberapa jenis makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok ketika itu. Ya, dan sampai sekarang mungkin, ya gandum, kurma ini makanan pokok bagi orang-orang Arab. Ya, maka dari itu para ulama, ya kemudian menyimpulkan bahwa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah makanan pokok, dikiaskan terhadap kurma, terhadap gandum. Ya ilahnya adalah al-qut. Qut itu makanan pokok. Ya, dan semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang jenis yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu semuanya kembali kepada makanan. Kepada makanan. Ya, adapun mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, ya dengan nilai, dengan uang, ini di masyarakat kita kan pengennya mudah aja, pakai duit saja 35.000, 40.000. Ya, ini bagaimana? Ya, ketahuilah, ya, pengeluaran zakat fitrah menggunakan uang ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Walaupun memang di sana ada ijtihad para ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, dikiaskan kepada binatang ternak. Ketika binatang ternak tidak ada umur yang sesuai, boleh nanti dengan umur yang di bawahnya sisanya ditutupi uang dalam penunaian zakat binatang ternak. Lalu dikiaskan kepada zakat fitrah. Tapi sayangnya pendalilan ini lemah. Ya, dan jumhur ulama, ya mayoritas ulama dari kalangan madhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki semua mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, dan para sahabat. Iya. Dan kenapa juga, ya, di zaman Nabi itu ada uang, Pak. Di zaman Nabi itu ada uang, ada duit. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya menunaikan zakat fitrah dengan uang. Tidak ada. Dan oleh karena juga sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan, bahwa hikmah zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan kepada orang miskin. Berarti harus dalam bentuk makanan, sesuatu yang bisa dimakan, diolah. Ya, dan oleh karena juga kalau kita memberikan uang, khawatir uangnya malah digunakan untuk beli petasan. Akhirnya hilanglah hikmah zakat fitrahnya. Iya, khawatir digunakan sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan karena juga ya di dalam pelaksanaan zakat fitrah dengan makanan, di sana ada syiar Islam. Coba Bapak saksikan di malam Lebaran, orang ya dari rumah ke rumah memikul beras, ini nganterin beras ke rumah ini nganterin beras ke rumah ini. Ini syiar Islam yang harus kita agungkan, yang harus kita tampakkan. Inilah syiar Islam. Ya, di mana satu sama lain saling memberi, saling membagi. Yang kaya datang ke rumah orang miskin, membawa beras, memikul berat beras. Ya. Jadi seperti itu, ya. Mulai dari sekarang coba zakat fitrahnya hendaknya dengan makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia apa? Ya beras. Beberapa daerah ada jagung, ya ataupun yang lainnya. Silakan, asal itu makanan pokok. Bahkan ya, ada perkataan yang cukup bukan keras, artinya tegas, mengatakan bahwa barang siapa yang menunaikan zakat fitrah dengan uang ini bisa tidak sah. Zakatnya bisa tidak sah. Coba bayangkan, sudah keluar uang terus dianggap tidak sah. Ya, untuk kehati-hatian, maka dari itu ya keluarkanlah zakat fitrah dengan beras. Ya.
Tapi kan kasihan, ya dia udah punya beras, dia juga perlu beli lauk umpamanya, beli daging buat lebaran. Kalau memang kita kasihan, tambah aja, kasih beras, kasih duitnya juga, ya sedekah tuh di malam lebaran, ya menambah pahala. Tapi jangan merubah, ya zakat fitrah dengan uang. Ya kalau ingin melebihkan dengan uang silahkan, tapi zakat fitrahnya tetap dengan beras. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapakah jumlah yang harus dikeluarkan ya dalam pelaksanaan zakat fitrah ini? Ya, pada hadis Ibnu Umar yang tadi Bukhari Muslim disebutkan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Dari sini disimpulkan bahwa ya kadar ya zakat fitrah itu adalah sebanyak satu sa'. Sa' ini dia adalah sebuah ukuran ya dalam bentuk takaran. Seperti halnya kalau di kita itu ada liter, batok ya. Ini seperti itu. Cuman dia ukurannya lebih besar. Ya, si wadahnya itu lebih besar. Ya, para ulama mengatakan satu sa' itu arba'atu amdad. Ya, amdad itu 4 amdad itu ya, satu mudnya itu adalah jumlah sebanyak 2 genggam orang yang memiliki ukuran tangan yang sedang ya. Berarti 4 amdad 4 cidukan seperti ini. Ya, dengan tangan yang sedang, tangan orang Arab, karena ketika itu ukuran seperti ini digunakan oleh orang Arab. Lalu di sana para ulama beristihad meneliti berapa sih kadar satu sa' ini kalau kita konversikan dalam bentuk kilogram atau dalam bentuk liter. Untuk di Indonesia sendiri MUI sudah melakukan itu. Kalau sebelum-sebelumnya MUI mengatakan bahwa ya jumlah beras ya sebanyak satu sa' itu kurang lebih 2,5 kilo. Tapi untuk tahun sekarang ya ada fatwa baru, mereka mengatakan yaitu sebanyak 3 kilogram demi kehati-hatian. Karena kalau sampai lebih ya sedekah. Tapi berbeda kalau sampai kurang ya kita tidak sempurna zakatnya dan boleh jadi tidak sah. Ya maka dari itu wallahu a'lam ya kalau kami sendiri lebih merekomendasikan keluarkanlah sebanyak 3 kilogram. Lebihnya sedekah tidak apa-apa. Ya tapi kalau merasa yakin 2,5 kilo ini sudah benar. Ya saya tahu ukuran kadar satu sa' itu seperti ini. Ya silakan aja. Tapi jangan sampai di bawah itu. Jangan sampai di bawah itu. Kalau liternya berapa? Ya. Liternya kurang lebih 3,5 liter. Ya atau mungkin lebih 3,7 liter. Ya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam menunaikan zakat fitrah hendaknya ya makanan pokok yang kita keluarkan adalah makanan yang memang biasa kita makan. Ya. Kalau perlu lebih baik. Karena semakin bagus yang kita keluarkan maka akan semakin sempurna dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa kita makan ya beras yang harganya 1 kilo 15.000 ya, jangan mengeluarkan yang 1 kilo 10.000 itu kan, apalagi yang 5.000 beras bulog umpamanya ya. Jangan, ini ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah, hendaknya kita keluarkan yang terbaik ya, semakin baik maka itu semakin afdal, semakin utama ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapankah zakat fitrah dikeluarkan? Ya, ini pun diantara hal yang harus kita luruskan pemahamannya. Di masyarakat kita, ya, ada yang sudah mengeluarkan zakat fitrah dari sejak awal Ramadan. Ya tidak? Ya. Yang benar adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu, ya, paling utamanya adalah dari sejak azan maghrib di malam takbiran sampai waktu sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri setelah sholat subuh. Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh. Ini yang paling utama
Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan ya agar zakat fitrah ditunaikan pada waktu sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ya. Begitu pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, yang diriwayatkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitar sebagai bentuk pensucian diri bagi orang yang berpuasa ya dari hal yang sia-sia dan tidak berguna, sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hanya sebatas sedekah biasa. Ya. Dan dibolehkan ya, dibolehkan oleh para ulama ya untuk dikeluarkan zakat fitrah, yaitu 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Jadi pada tanggal 28, 29 boleh. Berdasarkan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, kana Ibnu Umar yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, adalah Ibnu Umar, beliau biasa memberikan zakat fitrah bagi orang-orang yang menerimanya ya, dan ya mereka biasa memberikan yaitu 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Ini waktu pengeluaran zakat fitrah. Walaupun memang kita dapati ada para ulama yang mengatakan bahwa ya mulai zakat fitrah dari pertengahan Ramadan, dari awal Ramadan. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan 1 tahun sebelum lebaran ini, sebelum puasa ini udah boleh zakat fitrah. Tapi semua itu tidak didukung dengan dalil. Ya, adapun ini dalil-dalilnya jelas. Ya, dan bahkan sekali lagi, ini seperti halnya tadi jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu harus makanan pokok. Ini juga ada yang mengatakan kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktunya, ini bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Karena ketahuilah zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena sebab puasa Ramadan. Jadi harus selesai dulu Ramadannya, ya baru zakat fitrah. Dan para ulama lantas membahas, ya di sana ada waktu al-wujub, ya ada waktu al-wujub, ada istilah waktu wajib zakat fitrah. Maksudnya ketika seseorang masuk di waktu tersebut maka telah wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini kalau orang sampai pada waktu itu maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang lupa nih belum mengeluarkan zakat fitrah, sudah sholat Id, apakah dia masih tetap mengeluarkan zakat fitrah? Iya. Dia wajib mengeluarkan zakat tersebut karena itu adalah hak orang lain. Zakat itu sejatinya adalah punya orang, jadi harus dikeluarkan. Lantas bagaimana dengan pahalanya? Dia tidak mendapatkan pahala zakat. Ya, hanya saja untuk mengurangi dosanya karena dia sudah lalai tidak mengeluarkan zakat fitrah. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya zakatnya tadi dianggap sebagai sedekah biasa. Ya. Kemudian yang terakhir tentang zakat fitrah, ya. Kepada siapakah hendaknya zakat fitrah disalurkan? Ya, secara umum mustahik zakat itu kan ada 8. Ya, tetapi ya berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa zakat fitrah itu sebaiknya dikeluarkan untuk fakir miskin, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk musafir, ibnu sabil, ya, al-gharimin, orang yang punya hutang, mujahid fisabilillah, tidak.
tetapi khusus untuk orang fakir miskin. Karena hikmahnya adalah tadi tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin, ya, memberikan kebahagiaan kepada mereka di hari raya agar tidak minta-minta. Dan ini adalah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kalau diberikan kepada ibnu sabil, musafir, gharimin, fisabilillah saja tidak boleh, maka untuk kegiatan sosial, pembangunan masjid ini tidak boleh. Ya, itu bukan masraf zakat. Ya, bukan mustahik zakat. Ya, jatuhnya itu sedekah biasa. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seputar zakat fitrah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang lain, yaitu al-i'tikaf. Ya. Bagi sebahagian kita mungkin masih asing ketika dikatakan i'tikaf, ya, atau pernah mendengar tapi belum terlalu memahami apa itu i'tikaf. Ya. Di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita hamba-hambanya kaum muslimin, yaitu syariat al-i'tikaf. Apa itu al-i'tikaf? I'tikaf secara bahasa artinya berdiam diri, melazimi sesuatu. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita i'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tikaf, ya, luzumu al-masjid taqarruban lillahi taala. Berdiam diri di masjid di dalam rangka mendekatkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Jadi kita masuk ke masjid, di situ sibuk dengan banyak melaksanakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak berdoa. Jadi dia menyibukkan dirinya di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Ya, bukan banyak tidur, apalagi main HP, bukan. Tapi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selama ini dia sibuk dengan dunia, dengan kehidupannya. Dia ingin ada waktu khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Pergi ke masjid, diam diri di sana, ya, lalu menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya i'tikaf, ya. Dan i'tikaf yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan inilah pembahasan yang kita maksud. I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 22 sampai tanggal 30 Ramadan. Ya, di mana seseorang, ya, dari sejak masuk tanggal 21 masuk ke masjid, diam diri di situ, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'arsha al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah azza wa jalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, riwayat-riwayat yang lainnya banyak sekali, ya, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf, berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Lantas kalau di hari yang lain boleh atau tidak boleh? Ya, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab, beliau pernah bernazar, lalu bertanya kepada Nabi SAW, saya dulu di jahiliyah pernah bernazar untuk i'tikaf selama 1 hari 1 malam. Lalu Nabi SAW memberitakan kepada Umar, aufi binadrika, tunaikan nadarmu, ya, beriktikaflah engkau. Lalu Umar pun beriktikaf. Dan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahwa Umar beriktikaf pada bulan puasa atau 10 hari terakhir. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, pernah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah beriktikaf pada bulan Syawal. Ya, karena di bulan Ramadannya belum sempat iktikaf, Nabi SAW lalu beriktikaf pada bulan Syawal.
Ya, tapi i'tikaf yang paling ditekankan dan disunnahkan oleh Nabi SAW yaitu i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manakah kita beriktikaf? Tadi sudah kita singgung. I'tikaf tempatnya adalah di masjid. Bukan di rumah. Ya, bukan di asrama, tapi di masjid. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kalian, sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Dan masjid dalam istilah syar'i, dia adalah sebuah tempat khusus yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Itu namanya masjid. Walaupun nanti ada beda-beda istilahnya. Ya, kita katakan ada masjid, ada musola, ada surau, ada langgar. Selama memang itu ada tempat yang diperuntukkan secara khusus untuk pelaksanaan sholat berjamaah, maka itu adalah masjid. Ya, walaupun tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Kalau yang ada sholat Jumatnya nanti biasanya istilahnya masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang mengumpulkan orang-orang pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau i'tikafnya mau di masjid jami' atau di musola boleh, asalkan di situ didirikan sholat berjamaah dan tempatnya khusus, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sebaiknya di masjid jami', sebaiknya di masjid jami', agar ketika sholat Jumat datang kita sudah tidak repot lagi keluar, sudah sekalian di situ melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf boleh dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan i'tikaf untuk, ya, semua kalangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, hanya saja untuk perempuan ada dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama, idnu zaujiha, harus ada izin dari suaminya kalau memang dia memiliki suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Sebagaimana, ya, dilakukan oleh para istri Nabi SAW. Ketika itu mereka ingin beriktikaf lalu meminta izin kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengizinkan mereka. Ya, kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Karena mentaati suami adalah kewajiban. Adapun i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Ya, dan memang seorang perempuan tidak boleh pergi, tidak boleh melakukan sesuatu, ya, tanpa seizin suaminya. Ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Ya, tidak menimbulkan fitnah tatkala dia beriktikaf. Ya, di mana umpamanya wanita ini i'tikaf tapi, ya, suaranya selalu terdengar oleh laki-laki sehingga akhirnya jadi pembicaraan laki-laki. Ya, atau memang tempatnya tidak tertutup. Ya, tempatnya gabung antara laki-laki dan perempuan, atau kamar mandinya gabung sehingga kadang-kadang terlihat nampak aurat dan yang lainnya. Ini nggak boleh, bisa menimbulkan fitnah. Atau memang perempuan ini i'tikafnya sengaja ingin cari laki-laki di masjid. Iya, bersolek-solek gitu. Ini nggak boleh. I'tikaf, ya, untuk menebarkan fitnah, ya, di masjid. Iya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang i'tikaf. Ya. Berapa lamakah waktu minimal seseorang dianggap telah beriktikaf?
Ya, di sana ada perselisihan di antara para ulama. Allah taala alam bi as-shawab. Ya, jumhur ulama ya di antaranya kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan minimalnya. Ya, seseorang tatkala masuk ke masjid walaupun itu sejenak, tatkala dia niatkan beriktikaf, maka ini sudah dianggap iktikaf, sudah mendapatkan pahala iktikaf. Ya, seperti kita nih dari sejak maghrib masuk ke masjid, kalau kita niatkan iktikaf di dalam hati kita, ya, lalu kita sibukkan diri dengan mendengarkan ilmu seperti ini, kita akan mendapatkan 2 pahala, bahkan lebih, pahala majelis ilmu, pahala i'tikaf, pahala menunggu sholat isya. Masya Allah, ini pahalanya banyak sekali sebenarnya tatkala kita duduk seperti ini, asalkan kita pintar saja main niatnya. Ya, saya ingin sekali duduk ini niatnya banyak, niat i'tikaf, niat thalabul ilmi, niat nunggu sholat isya, ilmu dapat, pahala yang lainnya pun dapat. Ya, dan ini wallahu taala alam yang memang namanya lebih kuat karena memang tidak ada secara khusus ya dalil yang menunjukkan batasan minimalnya. Ya, adapun hadis Umar bin Khattab itu memang karena nazar Umarnya memang 1 hari ketika itu. Ya. Kemudian kapankah seseorang masuk ke masjid dan keluar masjid tatkala memang ingin beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ya, maka di sana ada sekali banyak pendapat para ulama, ya, dan ya pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang kuat. Ini kembali kepada istilah hari di dalam hitungan kalender Hijriah. Ketahuilah hari di dalam kalender Hijriah itu mulai dari sejak terbenam matahari maghrib tadi. Ya, ini pergantian hari itu dilihat dari sejak terbenam matahari. Maka dari itu, kalau ada di antara kita yang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia harus masuk ke masjid sebelum maghrib, ya, pada tanggal 20 Ramadan. Ya, sebelum tanggal 21. Ya, kalau besok tanggal 21 Ramadan berarti tanggal 20 ini nanti, ya, setelah sholat asar umpamanya dia sudah bersiap-siap diri masuk ke masjid, sehingga tatkala matahari terbenam dia sudah ada di masjid. Jadi masuknya sebelum terbenam matahari. Kemudian kapan keluar? Keluar di hari di malam takbiran, di hari terakhir Ramadan setelah terbenam matahari. Berarti tanggal 1 Syawal di malam takbiran. Ya, ini baru boleh keluar. Ya, jadi kalau keluar sebelum waktunya nanti, ya, pahala i'tikaf 10 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak dapat. Jadi kalau kita ingin saklek seperti yang dilakukan oleh Nabi, maka seperti itu. Kapan waktu masuknya dan kapan waktu keluarnya. Masuk, ya, pada sore hari tanggal 20 dan keluar pada tanggal 1 Syawal setelah terbenam matahari. Ya, pada malam takbiran, seperti itu. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Iya, di sana ada dua yang bisa membatalkan seorang dari i'tikafnya. Yang pertama yaitu keluar dari masjid. Ya, kalau dia keluar dari masjid, ya i'tikafnya batal karena i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, jadi kalau orang niatnya i'tikaf 10 hari terakhir lalu di hari 27 keluar belanja mau beli baju lebaran, ya udah i'tikafnya udah batal. Ya, dia sudah tidak dianggap lagi beriktikaf 10 hari terakhir. Tapi kalau nanti ingin kembali ke masjid iktikaf lagi, ya silahkan juga, tidak dilarang. Hanya saja untuk kemudian dia disebut iktikaf 10 hari terakhir itu enggak dianggap. Ya, tidak termasuk seperti itu. Ya, pahalanya berkurang berarti. Ya. Kemudian yang kedua yaitu al-jima, melakukan hubungan intim.
Ya, ini juga bisa membatalkan i'tikaf. Walaupun dia tidak keluar dari masjid, kalau melakukan hal tersebut ini bisa batal i'tikafnya. Kemudian di antara hal-hal yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Ya, memang i'tikaf itu ya, ketika seseorang i'tikaf maka niatnya adalah ingin memperbanyak ibadah, amal soleh. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan. Yang pertama, al-khuruju lil hajati allati la budda minha, keluar dari masjid untuk keperluan yang mendesak, seperti mau buang hajat umpamanya, mau mandi, mau makan, mau minum. Kalau memang tidak ada makan dan minum disiapkan di masjid. Kalau memang di masjidnya gak ada toilet, seperti di sini gak ada toilet, mandinya harus ke sana, buang hajatnya ke sana, silahkan boleh keluar. Ya. Kemudian ya boleh untuk melakukan hal yang mubah, ya, seperti umpamanya ngobrol sesekali karena terkadang jenuh. Ya, ngobrol, berbincang-bincang dengan teman boleh sesekali saja, bukan terus-menerus. Chatting dalam hal yang mubah boleh, ya. Kemudian ziarah, mengunjungi orang yang i'tikaf boleh. Kalau umpamanya suaminya i'tikaf, istrinya datang ke masjid mau menemui suaminya boleh. Ya, mau nyisirin rambut suaminya boleh. Ya, asalkan jangan melakukan hubungan intim. Ya. Kemudian mandi, berwudu boleh juga. Ya, kemudian membuat tempat khusus di masjid untuk istirahatnya. Ya, semacam khaimah, ada tenda kecil di pojokan atau di mana memang tempat yang sudah disiapkan boleh. Ya, memang suasana i'tikaf seperti itu. Ya, nanti biasanya ada kasur-kasur, ada tikar, ya, untuk saat i'tikaf itu dibolehkan. Kemudian juga ya, khutbah ataupun akad nikah juga boleh. Khitbah atau akad nikah juga boleh dilakukan oleh yang i'tikaf. Begitu pula wanita yang istihadah boleh untuk beriktikaf. Wanita yang sedang keluar darah tapi bukan darah haid, darah penyakit. Jadi boleh i'tikaf dengan syarat dia bisa menjaga dirinya agar darahnya tidak mengotori masjid. Iya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adab orang yang i'tikaf. Orang yang beriktikaf hendaknya menyibukkan diri dengan ibadah, sekali lagi. Karena tujuan i'tikaf adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya apa? Tidak ada ibadah khusus. Umpamanya harus zikir la ilaha illallah 1000 kali, enggak ada. Atau baca surat itu terus menerus, enggak ada. Silahkan melakukan ibadah apapun yang secara umum disyariatkan. Banyak baca Al-Quran terutama. Ya. Kemudian banyak melaksanakan sholat, ya. Kemudian qiyamul lail, ya, sholat malam, banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, banyak ibadah yang bisa kita lakukan selama kita beriktikaf. Dan hendaknya tatkala kita beriktikaf, kita hindari untuk memperbanyak hal-hal yang mubah atau hal yang sia-sia. Ya, i'tikaf tapi kerjanya tidur terus. Iya. Bukan itu i'tikaf, itu hanya pindah tidur saja berarti kan? Karena di rumah ya gak mau diomelin ibunya, gak mau diomelin istrinya, udah i'tikaf saja modus supaya bisa tidur seharian, gak kerja, itu kan enak. Atau i'tikaf tapi kerjanya ngobrol terus. Ya, karena seneng rame, banyak teman, habis ngobrol sana sini. Ini nggak boleh. Atau i'tikaf ya seharian ya nonton YouTube umpamanya, chattingan, ya bukan i'tikaf dong. Ya, bahkan kalau bisa HP-nya tinggalkan, jangan bawa HP. Iya, karena HP mengganggu sekali. Ya, akan sangat mengganggu. Kalau ingin i'tikaf yang dibawa Al-Quran, ya itu, ya perbanyak ngaji. Ya, karena untuk itu kita berada di masjid. Dan hati-hati. Ya, di masjid tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ya, di masjid COD-an, ya, belanja, marketplace. Iya. Ini apa paket. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid. Itu termasuk dosa. Tidak boleh. I'tikaf COD-an baju lebaran di masjid, enggak boleh. Istrinya saja di sana di luar yang memesankan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan
ya ibadah saum, zakat fitrah, i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tadi ada satu pertanyaan, mana kertasnya tadi ya? Ada satu pertanyaan telah masuk. Pertanyaannya kalau tidak salah, Ustadz, tadi kan tujuan zakat fitrah itu hikmahnya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan tidak berguna. Lantas bagaimana kalau orang yang tidak berpuasa, tidak suka sholat, apakah harus juga zakat fitrah? Menunaikan zakat fitrah? Iya. Yang tadi kita sebutkan bahwa zakat fitrah itu ada pensucian diri bagi orang yang berpuasa, itu adalah hikmah. Di antara hikmah yang ya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya, bukan berarti kalau dia tidak berpuasa tidak zakat fitrah, tidak. Karena tadi kita sudah menjelaskan pula bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah pertama orang Islam, yang kedua mampu, tidak disyaratkan dia berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bukankah termasuk orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah anak kecil? Bahkan bayi itu harus difitrahkan. Siapa yang yang memfitrahkannya? Ya orang tuanya. Orang yang memberikan nafkah kepada dia. Ya, jadi walaupun orang tidak berpuasa, ya karena sudah tua umpamanya atau sakit, tetap dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Iya. Itu hikmahnya, di antara hikmahnya. Karena biasanya orang melaksanakan puasa. Kalau kita diberikan makanan pokok atau beras oleh seseorang, lalu beras tersebut kita gunakan untuk zakat fitrah diri kita, apakah itu boleh? Boleh. Ya, jadi beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah ini tidak mesti hasil dari jerih payah kita, nggak mesti hasil dari kerja, dari bertani kita, nggak mesti. Kita dikasih oleh orang lalu kita keluarkan untuk zakat fitrah kita, ya tidak apa-apa. Karena ini sudah pindah kepemilikan. Ya, bahkan kalau ada orang yang mau memfitrahkan kita, ya ini boleh. Ya, umpamanya saya akan menanggung seluruh santri Al-Yusra, saya zakat fitrahkan. Jadi nanti santri-santri ya bilang ke orang tuanya udah zakat fitrahnya, boleh. Memfitrahkan orang lain boleh, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, walaupun bukan orang yang di bawah tanggungannya, ya diperbolehkan. Ya. Taib. Apakah anak yang berumur 12 tahun boleh beriktikaf? Boleh. Ya, tapi jangan ribut di masjidnya. Ya, kalau ribut berisik sebaiknya pulang saja. Ya, karena beriktikaf itu harus tenang. Ya, seseorang semua masing-masing fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Ya, Al-Id itu berasal dari kata ada ya'udu, sesuatu yang kembali, yang berulang. Ya. Adapun Al-Fitr artinya berbuka. Ya. Maka makna Idul Fitri yaitu artinya kembali berbuka. Ya, secara bahasa gitu. Kembali berbuka. Adapun secara istilah syar'i, dia adalah salah satu hari raya kaum muslimin yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, di mana hari raya tersebut terjadi setelah kaum muslimin selesai melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya. Lantas di sana ada mengatakan kembali suci
Wallahu taala alam. Ya, suci itu fitrah. Ya, ini memang ada kaitannya. Ada kaitannya Allah taala, tapi makna yang memang kami fahami seperti itu. Artinya fitr itu kembali berbuka, di mana setelah seseorang selama 1 bulan berpuasa, lalu pada tanggal 1 Syawal sudah kembali berbuka. Iya. Nanti ada yang mengatakan juga kembali makan pagi, ya. Karena nanti ada kata yang mirip, fatur. Fatur itu makan pagi. Karena biasanya di pagi hari dia berpuasa, sekarang sudah boleh makan lagi. Wallahu ta'ala, banyak sekali kemungkinan maknanya kalau secara bahasa. Adapun secara istilah maknanya adalah hari raya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk kita bergembira di situ dengan hal yang dimubahkan. Memakai pakaian yang tidak biasanya, pakaian baru dan yang lainnya. Memakan makanan yang tidak biasanya, makan daging padahal sehari-harinya makan tempe, ya, dan melakukan hal-hal yang dimubahkan, jalan-jalan, melakukan permainan ini, permainan itu. Ini hari raya. Ya, ini hari raya. Makanya tidak boleh di hari raya orang kelihatan sedih, berpakaian lusuh, makan seadanya. Ini berarti dia tidak mengagungkan hari rayanya. Ya. Kalau memang mampu untuk melakukan itu, kenapa tidak dilakukan? Kecuali kalau memang tidak mampu, ya udah seadanya berarti. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sampai berjumpa lagi insyaallah di bulan Syawal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.